Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran kimia kali ini yang akan membahas tentang materi titik beku larutan elektrolit. Sebelum belajar, kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Titik beku larutan elektrolit yang akan kita bahas adalah untuk larutan elektrolit, misalnya di sini ada larutan NaCl yaitu natrium klorida, K2SO4 itu kalium sulfat, AlBr3 yaitu aluminium bromida, MgOH2 kali itu adalah magnesium hidroksida. Itu adalah beberapa contoh larutan elektrolit. Untuk larutan elektrolit, menghitung besarnya titik beku larutannya menggunakan rumus delta TF sama dengan Kf kali M kali I. Atau kalau dipanjangkan rumusnya menjadi delta TF sama dengan Kf kali gram per mr kali 1000 per P lalu dikali 1 plus N-1 alfa. Keterangannya ada di sini. Delta TF itu adalah penurunan titik beku larutan. Satuannya derajat Celcius. Kf itu adalah tetapan penurunan titik beku. Satuannya juga derajat Celcius. I itu adalah faktor Van Hoff. Van Hoff ini adalah ahli kimia yang menghitung besarnya titik beku larutan elektrolit. P adalah massa pelarut, satuannya gram. G itu adalah massa zat terlarut, satuannya juga gram. N adalah jumlah ion zat terlarut, sedangkan alfa adalah derajat ionisasi. Untuk jumlah ion zat terlarut, cara menghitungnya seperti ini. NaCl misalnya terdiri dari satu unsur Na dan satu unsur Cl, berarti jumlah ionnya adalah 2. K2SO4 terdiri dari 2 atom K, lalu SO4 ini dihitung satu kesatuan. Jadi 2 ditambah 1 hasilnya 3 ion. AlBr3, Al-nya itu 1, Br-nya 3, berarti jumlahnya 4 ion. Yang terakhir MgOH2, Mg-nya 1 dan OH-nya 2. Jadi OH ini adalah satu kesatuan, dianggap ada 2 molekul. Jadi jumlah ionnya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3 ion. Kita ke contoh soal yang pertama. Pada contoh soal yang pertama terdapat larutan natrium hidroksida atau NaOH sebanyak 4 gram dilarutkan dalam 500 gram air. Diketahui Kf air itu adalah 1,86, mRNaOH adalah 40 dan derajat ionisasinya sebesar 20%. Langkah pertama, kita menentukan dulu jumlah ionnya dari NaOH. Na-nya itu 1 ditambah OH itu merupakan satu kesatuan. Jadi 1 ditambah 1 jumlahnya adalah 2 ion. Ini nanti lambangnya yang N. Berikutnya alfanya 20%, itu bisa kita ubah dengan bilangan desimal, nanti dimasukkan ke dalam rumus sebesar 0,2. Selanjutnya kita akan menghitung besarnya delta TF, yaitu menggunakan rumus delta TF sama dengan Kf dikali gram per mr kali 1000 per P lalu dikali dengan 1 plus N-1 kali alfa.
Kita masukkan angkanya, KF itu 1,86 kali gramnya 4 per MR-nya ini adalah 40 kalikan dengan 1000 per P itu adalah pelarut, massa pelarut yaitu 500 gram. Lalu kita masukkan 1 plus tadi jumlah ionnya sebanyak 2 ion, berarti kita masukkan angka 2 dikurang 1 lalu dikali dengan alfa. Alfanya tadi adalah 0,2. Nolnya bisa kita coret, jadi hasil yang di luar ini adalah 1,86 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 0,2 lalu dikalikan yang dalam ini adalah 1 plus 0,2. Jadi ini 2 dikurang 1 sama dengan 1 dikalikan 0,2, hasilnya 0,2. Yang di luar ini tetap dikali 1 dikali 0,2. Yang ini hasilnya dalam kurung menjadi 1,2. Akan didapat hasilnya 0,44 derajat Celcius. Setelah delta TF didapat, maka kita ke rumus TF, yaitu titik beku larutan. Rumusnya adalah 0 derajat Celcius itu dari titik beku air dikurang dengan hasil perhitungan delta TF sama dengan 0 derajat dikurangi dengan 0,44 derajat, didapat hasilnya min 0,44 derajat Celcius. Jadi titik beku larutan NaOH sebesar min 0,44 derajat Celcius. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua terdapat senyawa kalium sulfat atau K2SO4 sebanyak 17,4 gram dilarutkan dalam 200 gram air. Kita diminta menentukan besarnya titik beku larutan K2SO4 jika diketahui MR-nya sebesar 174, KF air sebesar 1,86 derajat Celcius per molal, dan derajat ionisasinya sebesar 0,3. Mula-mula kita tentukan dulu jumlah ion dari K2SO4. Ini terdiri dari jumlah atom K-nya sebesar 2, lalu SO4 ini dianggap satu kesatuan, jadi dihitungnya adalah 1 ion. Jumlahnya adalah 3 ion. Jadi nanti ini adalah nilai N-nya. Selanjutnya kita akan menghitung besarnya penurunan titik beku dengan menggunakan rumus delta TF sama dengan KF kali gram per MR kali 1000 per P kali 1 ditambah N-1 dikalikan dengan alfa. KF-nya kita masukkan angka 1,86 kali gramnya tadi diketahui 17,4, lalu MR-nya sebesar 174 dikalikan dengan 1000 per P itu adalah massa air sebesar 200 gram. Lalu dalam kurungnya adalah 1 plus N itu tadi adalah jumlah ion, berarti kita masukkan angka 3 dikurang 1 dikalikan dengan alfa. Alfa itu adalah derajat ionisasi atau 0,3. Kita masukkan angkanya 0,3. Yang di luar ini kita kalikan dulu. Ini menjadi 0,1, lalu 1000 dibagi 200 ini adalah 5 dikalikan dengan 1 plus ini dikurangi dulu, 3 dikurang 1 itu 2, 2 dikalikan 0,3, hasilnya 0,6. Yang di luar ini kita kalikan dulu, hasilnya adalah 0,93,
Lalu yang di dalam kurung ini menjadi 1,6. 0,93 dikalikan 1,6 maka mendapatkan hasil 1,49 derajat Celcius. Setelah mendapatkan delta TF, maka kita ke rumus TF, yaitu titik beku larutan. Besarnya adalah 0 derajat, itu adalah titik beku air, dikurangi dengan delta TF yang tadi telah kita hitung. 0 derajat dikurangi dengan 1,49 didapat hasilnya min 1,49, satuannya derajat Celcius. Jadi titik beku senyawa K2SO4 sebesar min 1,49 derajat Celcius. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga terdapat senyawa elektrolit kuaternar memiliki konsentrasi sebesar 0,2 mol dilarutkan dalam air. Kita diminta menentukan titik beku larutan tersebut jika derajat ionisasinya diketahui sebesar 40% dan Kf air sebesar 1,86 derajat Celcius per mol. Mula-mula kita harus menentukan dulu senyawa elektrolit kuaterner itu artinya memiliki jumlah ion sama dengan 4. Dan kemudian derajat ionisasi itu adalah alfa sebesar 40%. Nanti dalam perhitungan kita ubah menjadi bilangan desimal yaitu 0,4. Selanjutnya kita akan menghitung besarnya penurunan titik beku menggunakan rumus delta TF sama dengan Kf kali, karena dalam soal ini sudah diketahui molalnya, berarti rumusnya adalah Kf kali M kali 1 plus N-1 kalikan alfa. Kf-nya kita masukkan 1,86, lalu M itu adalah molal, berarti dalam soal diketahui 0,2 dikali 1 plus tadi kuaterner, N-nya itu sama dengan 4 dikurang 1 dan alfanya sebesar 0,4. Berarti kita kalikan dengan 0,4. Angka yang di luar ini kita kalikan dulu, hasilnya adalah 0,372, lalu dikalikan dalam kurung 1 plus ini dikurangi dulu 4 dikurang 1 itu 3 dikalikan 0,4, maka hasilnya 1,2. 0,372 dikalikan dengan hasil dalam kurung yaitu 2,2, maka hasilnya adalah 0,82 derajat Celcius. Setelah delta TF dapat, ke rumus TF yaitu titik beku larutan. Besarnya adalah 0 derajat, patokannya adalah titik beku air, 0 derajat dikurangi dengan delta TF yang kita dapatkan, maka hasilnya adalah min 0,82 derajat Celcius. Jadi titik beku senyawa elektrolit kuaterner didapat min 0,82 derajat Celcius. Kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Pada soal keempat, dilarutkan dalam 200 gram air sebanyak 5,4 gram asam sianida atau HCN, dan dia akan membeku pada suhu min 2,23 derajat Celcius. Jika diketahui Kf air 1,86 derajat Celcius per molal, kita diminta menentukan banyaknya HCN yang terionisasi. Diketahui pula MrHCN sebesar 27. Langkah pertama, kita menentukan dulu HCN itu memiliki jumlah ion
H-nya 1 ditambah Cn itu merupakan satu kesatuan, jadi dihitung satu kesatuan, didapat jumlah ionnya adalah 2. Jadi nanti kita ganti angka N dengan 2. Berikutnya TF-nya diketahui atau titik beku larutan diketahui sebesar min 2,23 derajat Celcius. Maka delta TF-nya itu adalah 0 derajat. 0 derajat itu merupakan titik beku air dikurangi dengan delta TF min 2,23 derajat Celcius. Maka nanti didapat delta TF-nya adalah 2,23 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus delta TF sama dengan Kf kali gram per mr kali 1000 per P dikali dengan 1 plus N-1 dikalikan alfa. Delta TF-nya tadi kita sudah mendapatkan angka 2,23. Lalu Kf-nya diketahui 1,86. Gramnya yang terlarut adalah 5,4 dibagi mR HCN sebesar 27, lalu dikalikan dengan 1000 per P adalah massa air yaitu sebesar 200 gram, lalu dikalikan 1 plus N-nya tadi diganti angka 2 dikurang 1, lalu derajat ionisasi itu yang dicari. Jadi kita disuruh menentukan alfa. 2,23 ini kita kalikan 1,86 kali ini adalah 0,2, 1000 dibagi 200 adalah 5, lalu dalam kurungnya akan menjadi 1 plus 2 dikurang 1 itu adalah 1 dikalikan alfa, jadi hasilnya langsung 1 plus alfa. 2,23 ini kalau dikalikan hasilnya tetap 1,86, lalu dikalikan dengan 1 plus alfa. Jika kita mencari 1 plus alfa, maka 2,23 akan dibagi dengan 1,86, didapat hasilnya 1,2. Selanjutnya menentukan alfa yaitu 1,2 dikurangi dengan 1 hasilnya 0,2. Biasanya alfa itu ditulis dalam bentuk persen, berarti dirubah 0,2 dikalikan dengan 100% mendapatkan hasil 20%. Jadi HCN yang terurai sebesar 20%. Berikutnya kita ke contoh soal yang kelima. Pada soal yang kelima kita diminta menentukan massa dari aluminium sulfat atau Al2SO4 3 kali yang harus dilarutkan dalam 250 gram air agar larutan tersebut membeku pada suhu min 3 derajat Celcius. Diketahui Kf air 1,86 dan Mr Al2SO4 3 kali diketahui sebanyak 342. Langkah pertama kita menentukan dulu Al2SO4 3 kali. Cara menghitung ionnya, Al-nya itu memiliki 2 ion dan SO4 3 kali sebanyak 3 ion. Jadi dijumlah memiliki 5 ion. Lambangnya nanti adalah N. Selanjutnya kita menentukan besarnya delta TF. Delta TF itu adalah 0 derajat
0 derajat merupakan titik beku air dikurangi dengan TF yang diketahui. Jadi 0 derajat dikurangi dengan min 3 derajat. Hasilnya didapat 3 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk ke rumus delta TF sama dengan KF kali gram per mr kali 1000 per P dikalikan dengan 1 plus N-1 dikalikan alfa. Delta TF tadi sudah didapat sebesar 3, KF-nya sebesar 1,86, lalu dikalikan dengan gram. Gramnya ini yang kita cari, kita lambangkan dengan G. MR-nya sebesar 342, lalu dikali 1000 per P itu adalah massa air, yaitu 250, lalu dikali dengan 1 plus N-nya, jumlah ionnya tadi adalah 5 ion, dikurangi dengan 1, lalu alfanya jika di dalam soal tidak diketahui dianggap 1. Untuk menentukan besarnya G, maka kita kalikan silang. 3 dikalikan 342 kalikan 250, lalu dibagi dengan yang di atas adalah 1,86 dikalikan dengan 1000, lalu dikalikan, ini adalah 1 ditambah 5 dikurang 1 itu 4. Jadi 1 ditambah 4 berarti dikalikan 5 di sini. Didapat hasilnya 27,6, satuannya gram. Alhamdulillah, pelajaran kimia kali ini tentang penentuan titik beku larutan elektrolit telah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak tentang titik beku larutan elektrolit ini, kalian bisa mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.